Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal tentang pemakaian minyak goreng sama oli proam. Jadi sebenarnya ada yang minta penulis untuk bahas aditif ya, cuma waduh, penulis cari lagi nggak nemu. Ya wis lah, kali ini penulis ingin bahas bagaimana sih efeknya dari pemakaian sado yang kedua ini. Apa beda dari yang pertama? Beda sekali. Karena yang pertama itu kan olinya oli jelek ya, habis pakai oli jelek. Jadi mesin itu masih ada sampahnya lah ya, masih nyampah. Masih ada apa namanya, sisa-sisa jeleknya oli lama. Sisa-sisa apa aditif-aditifnya oli lama yang penulis maksud adalah oli Shell Advance Ultra Scooter ya. Oli yang harganya 110.000 tapi jelek. Oli sintetik 110.000 tapi jelek. Jelek bagaimana? Yang jelas tenaga itu nggak keluar. Dari sisi awet ya, nggak kalah awet, nggak lebih awet daripada oli ya yang harganya lebih murah. Oli 10W40 juga sih, kebetulan punya sel juga sih. Penulis jarang-jarang ya pakai oli 10W40. Sama meseran B40 aja lebih bagus meseran B40. Yang paling parah kan top speed sampai turun. Dari biasanya bisa 113 lah. Yang apa begitu pakai sel Advance Ultra Scooter jadi cuma bisa sampai 108 saja. Parah ya. Nah, dari pemakaian tersebut sado itu terasa peningkatannya ada ya. Sado itu terasa kayak memberikan apa kompresi pertama aja. Jadi terasa ada peningkatan kompresi di hari pertamanya aja. Sementara itu di hari berikutnya nggak begitu terasa. Yang jelas stasionernya meningkat ya. Jadi stasioner itu biasanya gemeletuknya banyak, jadi berkurang. Biasanya ada apa ya, kalau lagi stasioner gitu ya, berhenti ada suara. Saya bisa nggak ini berhenti sebentar? Nah, kalau misalnya berhenti gitu ya, jalannya masih rame. Itu suaranya itu mesin ada kleduk gitu lah. Cirinya suara mesin yang sering dipakai kencang. Jadi ada
senggangnya, ada apa namanya, jarak main itu loh, jadi lebih otok gitu. Tapi nggak sampai parah, nggak sampai parah. Cuma tek gitu dong, nggak sampai kalau di gas punya tak gitu, enggak. Jadi terasa ada yang longgar gitu. Setelah pakai satu yang pertama itu jadi halus, cuma ya itu merasa kurang kurang pas gitu loh, karena ya efeknya nggak setinggi yang diharapkan. Apalagi waktu itu olinya nggak bisa awet karena apa, karena ya habis pakai oli jelek itu kan, habis pakai sel Avanza Ultra Scooter itu. Waktu itu oli cuma tahan 500 km kalau nggak salah ya. Meseran B40 mungkin pakainya, penulis lupa. Enggak, meseran yang 20 W50 kayaknya. Dua kali kan ya. Yang pertama itu ganti oli lebih cepat karena iya terpengaruh jeleknya oli sebelumnya. Nah sekarang ini pakainya yang lebih bersih, olinya yang lebih bagusnya, tapi bukan dari sisi harga ya, karena kehitung lebih murah, 35.000 meseran B40 dan 15.000 bimoli, total 50.000 per liternya 25.000. Ya, salah satu yang mengganggu penyulit suara terdengar nggak ya? Penulis suara motornya sudah hampir kayak gitu juga nih. Suara truk itu mengganggu ya. Dulu ya itu ya, salah satu efek yang berkurang ketika sudah pakai satu revitalisan yang kedua ini. Jadi suara truk itu biasanya lebih banyak, tapi sekarang berkurang. Iya, yang lain-lain agak susah ya. Enggak seperti ketika awal-awal pakai sampai suara enggak sampai kompresi mesin tarikan mesin terasa bertambah. Nah, kalau yang pakai kedua ini beda. Penulis jadi merasakan olinya jadi makin licin. Licin itu dari ya respon gas, ya engine brake itu, jadi enak gitu. Penulis ya kaget juga karena penulis sudah pakai minyak goreng bisa lebih licin. Sepertinya ada peningkatan yang lain lah ya, bukan dari additive extreme pressure. Kalau additive extreme pressure itu kan makin panas makin halus suara mesinnya.
Kalau yang penulis rasakan sekarang pakai Shadow Revitalizan ini dengan ya kombinasi 50% minyak goreng, itu adalah uh, lebih licin. Licin langsung instan, nggak pakai nunggu panas dulu, langsung licin. Yang unik dari Shadow Revitalizan itu apa sih? Kan disarankan kalau pakai jangan sampai dicampur dengan apa, aditif lain. Jadi bahkan sama produknya dia sendiri pun nggak disarankan. Jadi dia akan punya apa itu, atom apa sih, Veruloop Turbo, apalagi ya, lupa. Ya wis pokoknya yang semacam Veruloop Turbo itu nggak disarankan. Yang dari Fulerene, yang apa namanya ya, yang aditif EP itu nggak disarankan. Nah, eh, penulis berharap pakai Shadow ini suara-suara mesin yang sekarang, yang kelemeduk-kelemeduk sekarang ini makin berkurang. Tapi katanya masih nunggu agak lama kan ya, masih nunggu sekitar berapa, sekitar 1500 km. Penulis nggak tahu apa pakai meseran B40 dan minyak goreng sekarang bisa segitu, tapi mengingat dari yang sebelumnya pemakaian meseran B40 dan minyak 50% minyak goreng itu bisa 1000 km, rasanya 1500 km no problem. Nah, tapi penulis merasa ya, B40 kayaknya masih terlalu encer. Sebelumnya penulis pakai acuan yang suara pistonnya kan, suara sak-sak-sak-saknya. Nah, suara sak-saknya itu nggak keluar, tapi ya suara dernya ini agak mengganggu. Jadi kayaknya dari sisi pistonnya pakai kombinasi meseran B40 dan minyak goreng sudah cukup. Tapi ada bagian dalam mesin yang butuh lebih kental ya, karena kan bagian mesin banyak ya, kita nggak bisa memilih oli hanya berdasarkan dari piston saja. Memang sih piston itu pengaruh besar, karena katanya hambatan antara piston dengan dinding silinder itu sekitar 50% dari hambatan mesin. Ada yang ngomong gitu. Jadi untuk perlindungan mesin ya keseluruhan kalau bisa, jangan yang satu bagian tok. Ya ya wis itulah yang soal soal Shadow Revitalizannya ya, puas. Terus ya sama cerita dikit sama soal fuel dilution yang terjadi di motor penulis. Jadi Shadow Revitalizan yang sebelumnya nggak bisa banyak mencegah fuel dilution.
Jadi fuel dilution masih terjadi, bahkan warna oli sampai hijau hijau pekat ya. Nah, warna yang hijau pekat ini wis tanda parah lah ya. Nah, yang mau penulis omongkan adalah dalam kondisi seperti itu olinya masih enak dipakai. Jadi kalau sebelumnya kan penulis berusaha memerangi fuel dilution ini, berkurangnya kemampuan oli karena kecampuran bensin ini dengan kekentalan. Jadi kalau oli kental kan paling nggak bisa lebih awet ya. Nah, ternyata pakai meseran B40 dan minyak goreng 50% sudah cukup. Nah, ini wis menunjukkan apa keunggulan kalau kita mau mengejar, mau fokus ke menambah istilahnya apa sih itu, friction modifier. Semuanya friction modifier suka sih masalahnya. Yes, pokoknya nambah film strength lah. Kalau kita fokus untuk nambah film strength itu oli bisa 2 kali lebih awet. Jadi meseran B40 yang biasanya penulis pakai sampai 400 atau 500 sekarang bisa sampai 1000. Yang lebih cocok lagi kalau misalnya yang dipakai adalah PAO ya. Penulis pingin pakai PAO kalau bisa ya yang besar, konsentrasinya yang tinggi. Nah, yang penulis tahu konsentrasinya tinggi ya satunya red line, satunya PTT yang Superbike Racing atau apa itu. Yang red line itu sebenarnya kalau yang PAO yang botol hitam ya, kalau nggak salah. Tapi yang banyak dijual di Indonesia yang botol putih. Kalau yang botol putih stikernya biru itu ester katanya, polyol ester, jadi bukan PAO. Nah, bicara soal oli ya, oli yang jadi perhatian penulis itu oli Pro-Am ya. Jadi perhatian karena kok sudah pakai oli Pro-Am ya, suara motor kok masih tetap kasar. Ganti oli. Bakar. Ini bukan bukan iklan oli ya guys, tapi emang pakainya oli ini. Nah, kita lihat nih. Mantap loh kompresnya. Penulis ini bicara
pemakaian oli Froam oleh ADK Reality. ADK Reality itu olinya Froam, pakai olinya TDR. Kalau dari sisi kelasnya, Froam yang dipakai termasuk yang paling rendah. Ya dari sisi dari sisi jajaran produknya loh ya. Froam skuter yang tanpa AMB ya. Di websitenya One Team Store itu harganya 127.000. Entah itu berapa liter. Pokoknya sak botol 127.000. Ya dibandingkan dengan Shell Advance Ultra Scooter itu mungkin lebih ya sama saja sih. Asalnya yang Shell Advance Ultra Scooter itu kan 800 ya kalau nggak salah. Lupa. Ya lebih mahal dikit lah, kira-kira sama lah ya dengan Shell Advance Ultra Scooter. Cuma bedanya kan Shell Advance Ultra Scooter itu kan sudah full sintetis, sementara yang Froam itu belum full. Jadi masih termasuk kelas perendah lah Froam ini. Kelas tingginya ya ada sih, ada VR50. VR50 itu ada esternya. Terus ada VR70 fully synthetic ester. Kalau yang VR50 harganya kira-kira 150-an, yang VR70 itu 180-an. Nah, yang lebih tinggi ada VR90. VR90 ini PAU. Katanya 100% PAU. PAU dan ada esternya tentu. Oli sih harga segitu nggak ada esternya ya nggak bagus ya. Nah, jadi kalau dari sisi kelasnya, Froam skuter itu termasuk yang paling murah dari yang lain ya, dari kelasnya. Dan ya suaranya motornya Bro ADK Reality ini jadi warning ya. Itu oli kayaknya nggak bagus, soalnya suaranya keras ya. Apalagi pemakaiannya 2000 km. 2000 km itu kalau oli bagus ya mestinya hasilnya bagus. Karena kan katanya itu pakai bore up-nya TDR. Pakai ring pistonnya TDR. Mestinya nggak terjadilah penyakit fuel dilution. Mestinya nggak terjadi lah yang namanya vampir oli ya. Harusnya 2000 itu normal, suaranya ya harusnya tetap halus, tapi kok nyatanya jadi kasar. Jadi menurut penulis Froam itu oli yang nggak recommended lah. Kalau misalnya pingin pakai Froam ya harusnya pakai yang kelas paling tinggi lah, VR90 atau minim VR70.
Pro Am itu rasanya menang di mahalnya. Jadi ya mungkin karena impornya dari Belanda mungkin ya. Beda. Kalau yang apa? Kalau yang lebih sih menurut penulis ya Motul itulah. Bukan berarti Motul oli yang bagus banget, enggak. Tapi yang lebih mendingan lah kalau takut pakai punya Pertamina. Penulis pernah coba oli paling murahnya Motul, ya lumayan lah. Kalau untuk motor sehat dipakai di 2000 km, 3000 km masih oke. Tapi umur segitu itu kalau di motor sehat ya masih kalah lah dengan meseran super. Penulis pakai meseran super bisa lebih lama daripada kalau pakai apa motor skuter LE. Motor skuter LE penulis pakai kalau nggak salah 2 bulan ya, kira-kira 2000 km ya. Lebih lah harusnya, lebih dari 2000 harusnya. Jadi ya kalau ingin oli bagus, misalnya pakai SAE 40 itu cukup ya, nggak kurang kental. Dari antara Motul dengan Mesran, penulis lebih pilih Mesran B40. Karena apa? Ya karena penulis suka kebut-kebutan. Penulis suka kencang. Kalau pas habis gaspol gitu pakai Mesran B40 masih tetap lebih apa ya, lebih senyap. Jadi olinya nggak mudah jadi encer. Terus ini apa? Untuk yang suka pakai aditif ya. Hasil dari penulis pakai minyak goreng itu nggak mungkin lah dicapai oleh minyak goreng. Oleh aditif. Penulis sering ya coba antara oli murni tanpa minyak goreng dengan tanpa minyak goreng. Itu jelas kerasa lah ya. Kalau sudah pakai minyak goreng itu pasti pemakaiannya lebih lama. Dan sekarang ini sudah konfirmasi malah pakai 50%, mantap, bisa 2 kali lebih lama. Tapi belum tentu kalau 100% minyak goreng bisa 4 kali ya, enggak. Dan menurut penulis enggak, ya paling maksimal itu ya wis 2 kali itu wis. Nah, daripada kalau pakai aditif, apa benar kalau pakai aditif bisa lebih awet? Apa benar? Penulis nggak yakin. Orang yang nyoba-nyoba aditif itu biasanya kan untuk pemakaian sebentar-sebentar tok ya. Reviewnya cuma waktu awal-awal pakai. Enggak, misalnya sudah 2000 km berapa, sudah 5000 km berapa. Ini penulis ngomong kalau motor sehat ya. Kalau motor penulis motor nggak sehat ini, motor penyakitan fuel dilution. Yang di motor apa Honda Beat, di motor Suzuki Spin, di motor Suzuki Next 2 penulis. Nah, itu kalau pakai minyak goreng pasti jauh lebih awet. Jadi 10% aja bisa bikin umur oli meningkat sekitar 30%.
lumayan tuh 30%. Dan penulis nggak pernah ya mendengar ada yang nyoba pakai aditif oli gitu, ngomong oh oli dari biasanya segini bisa jadi segini. Nggak ada. Yang diomongkan oh suara mesin lebih halus, suara apa, tarikan mesin lebih enak. Wes itu masalahnya adalah kebanyakan aditif di pasaran itu fokusnya adalah ke ZDDP-nya, ke apalagi molinya, ke WS2-nya. Moli itu WS2. MOS2. Ke WS2 itu aditif lain lagi. WS2 itu apa? Oh, lupa. Yang satu lagi TiO2. Jadi ada MOS2, ada TiO2, ada W, MO dan TI. Itu guys. Aditif ini apa bener bikin umur oli lebih panjang? Biasanya enggak. Karena ya aditif begini jadi mengurangi kemampuan oli yang lain. Makanya kan kalau pabrikan nambahkannya nggak banyak-banyak kan, oli-oli itu kebanyakan apa yang pakai moli, pakai poron gitu, biasanya cuma 400, 500, 200 gitu ya ppm. Jadi 0,02% lah kira-kira ya, 0,05, 0,04. Karena ya itu kalau terlalu banyak umur olinya jadi berkurang. Jadi untuk yang sekarang ini masih pakai aditif oli, cobalah sekali-sekali. Olinya itu kalau tanpa aditif itu bisa tahan berapa lama. Untuk mengukur ketahanannya ya terserahlah masing-masing wes ya. Mau pakai apa, pindah giginya enak atau enggak, atau pakai berdasarkan apa namanya, panas mesin ya silahkan wes ya. Yang jelas harus bisa konsisten ya. Bisa nggak dirasakan gitu. Kalau nggak sampai 30% lebih lama minim, itu ya percuma beli aditif kayak gitu, harganya mahal, nggak ngasih manfaat ya. Ya wis lah, itu aja. Maaf kalau kepanjangan ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.